Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang terhormat, yang kami nantikan selanjutnya ayahanda kita Kiai Haji Didi Sabaririn, para dewan hakim, para panitia, panitera, dan seluruh kafilah, dan para peserta, siapapun hadirin yang hari ini, semoga Allah muliakan dan semoga kita diberikan cahaya Al-Quran dalam hati kita. Amin. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya mau tidak mau saat ini kita berada di era digital yang pada akhirnya kita sebagai kalangan khattat-khattatah, jika tidak ingin ketinggalan zaman, maka harus kita ikuti arus yang ada atau perkembangan zaman saat ini, itu dunia digital. Maka muncullah kemudian salah satu wujud dari pemeliharaan, pengembangan dari kaligrafi itu sendiri, yaitu kaligrafi dalam dunia digital. Jika kita perhatikan, kaligrafi digital ini mungkin untuk saat ini terkhusus pada event MTQ kali ini masih banyak yang bertanya, seperti apa sih sebenarnya? Saya yakin seperti itu, karena memang hal yang baru dalam dunia ber-MTQ. Jika kita telisik bahwasanya digital itu adalah dunia yang sangat luas, maka kemudian dalam event MTQ ini perlu ada batasan-batasan dalam penyelenggaraannya yang kemudian kita sebut sebagai regulasi. Nah, mungkin inilah regulasi inilah yang kemudian menjadi perbincangan seperti apa sih, bagaimana, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dialog kita pada hari ini paling tidak dapat memecahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahwasanya kaligrafi digital itu layak atau tidak kita lanjutkan di dalam event ber-MTQ ini. Sebelum ke arah sana, kita perlu tahu juga bahwasanya dulu di antara latar belakang munculnya ide untuk menampilkan kaligrafi digital dalam event MTQ ini adalah keprihatinan dari kita para khattat-khattatah ketika melihat media cetak yang tidak jarang, terkhusus bagi yang tulisan Arab ataupun kaligrafi, itu tidak jarang ada kesalahan dalam media cetak tersebut, entah itu dari kurangnya huruf, kurangnya titik, dan lain-lain, yang disebabkan karena desainernya itu yang tidak memahami ilmu kaligrafi atau bahkan tulisan Arabnya sendiri. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan tersebut, maka peran desainer itu harus kita ambil dari para khattat-khattatah ini, yang mewajibkan para khattat-khattatah ini selain bisa manual harus merambah ke dunia digital juga. Itu diantara salah satu alasan munculnya kaligrafi digital ini. Kemudian kita akan persempit terlebih dahulu ke event MTQ ini ataupun ke regulasi event MTQ ini. Kenapa katanya digital? Harus menulis dulu manual. Jika kemarin ada yang memperhatikan ya, dari awal pelaksanaan digital itu, kenapa kau harus menulis dulu manual, katanya digital? Nah, ini adalah salah satu gambaran proses digitalisasi dari karya manual. Karena di awal telah disampaikan bahwasanya target dari kaligrafi digital ini adalah para khattat-khattatah yang melek teknologi kekinian. Ya, jadi sehingga dia bisa manual, paham ilmu khattat, ilmu kaligrafi manual, kaidah-kaidah kaligrafi manual yang kemudian dikembangkan dalam dunia digital. Tentu ada proses-proses berikutnya, sebagaimana teman-teman yang sudah
berkecimpung pada dunianya masing-masing di naskah, di nusah, di dekorasi kontemporer, semuanya ada hal-hal yang perlu dikembangkan, yang perlu dipelajari lagi dari teknik dan lain-lain. Memiliki teknik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Demikian juga di digital. Sehingga tahapannya mungkin. Jadi sebagai gambaran nanti untuk kedepannya para peserta-peserta, calon-calon peserta berikutnya, peserta itu dapat menulis secara manual. Kemudian dia juga dapat mengembangkannya dalam dunia digital melalui bagaimana sih proses untuk dari manual itu ke digital. Bagaimana prosesnya yang biasanya mungkin kita kenal dengan scan ya, kita scan terlebih dahulu dan lain-lain. Kenapa harus scan misalnya seperti ini? Nah, sedangkan sekarang banyak sekali aplikasi yang sudah berkembang yang bisa langsung menulis di hardware masing-masing. Nah, ini kembali lagi, digital itu adalah salah satu perkembangannya sangat cepat sekali ya di antaranya, sehingga ketika regulasi itu dibuat dengan mungkin kondisi sekarang itu harus selalu update. Jadi mungkin pada kedepannya ketika nanti sudah disahkan kaligrafi digital ini secara legal, akan sering terjadi update dari regulasi yang ada mengikuti perkembangan zaman digital itu sendiri. Yang mungkin saat ini masih harus menulis manual, bisa jadi nanti kita boleh menulis langsung di hardware-nya karena sudah banyak hardware yang touchscreen dan lain-lain, dengan didukung oleh aplikasi-aplikasi yang bisa otomatis dengan tulisan yang mirip dengan tulisan tangan dan seterusnya. Itu bisa kita akomodir di kedepannya. Jadi sebagai bahan evaluasi juga untuk kegiatan ataupun pelaksanaan pada tahun ini, kami juga mohon masukan dari semua penggiat digital, apa kekurangan ataupun apa yang perlu ditambahkan dalam event kita ini. Selanjutnya ada beberapa yang sering ditanyakan adalah boleh tidak kita menggunakan aplikasi ini dan itu, gitu kan ya. Nah, jadi di dalam digital ini, kaligrafi digital ini mungkin yang perlu dikuasai lagi nih, selain kemampuan khattiyahnya adalah kemampuan pada aplikasi. Nah, kemudian di dalam regulasi itu disebutkan bahwasanya pada peserta dipersilahkan untuk menggunakan aplikasi yang biasa digunakan, karena banyaknya jenis aplikasi grafis yang ada ataupun yang beredar, sehingga kebiasaan setiap peserta berbeda-beda, dan itu yang kemudian untuk saat ini belum bisa kita samakan. Walaupun ada kemungkinan jika itu kemudian dibuat regulasi dalam satu aplikasi, misalnya satu jenis aplikasi. Namun kembali seolah-olah kalau seperti itu kita adalah marketing dari aplikasi tersebut ya, maka kemudian dibebaskan. Atau mungkin jika ada sponsor memungkinkan, misalnya sponsor dari sebuah aplikasi kepada kita tahun ini kita menggunakan aplikasi ini, harus aplikasi ini, seperti itu bisa. Tapi sayangnya kita kan marketing mereka juga, gitu kan. Jadi kita tidak bisa membatasi aplikasi apa yang harus digunakan. Kemudian ada juga yang bertanya, kenapa tidak disediakan oleh panitia di hardware-nya? Itu kan lebih fair misalnya, gitu kan. Laptopnya disediakan panitia gitu. Jadi benar-benar kosong, tidak ada isinya, hanya untuk aplikasi. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah kembali ke kebiasaan. Setiap orang memiliki kebiasaan, dia entah biasa menggunakan iPad misalnya, sedangkan yang disediakan laptop misalnya, laptop Windows. Ada yang biasa menggunakan Mac, atau misalnya dia cukup dengan Android misalnya, sedangkan yang disediakan. Nah, kemudian kedua, aplikasi. Dalam Windows sendiri aplikasinya sangat banyak, aplikasi grafisnya. Di Mac beda lagi, di iPad berbeda lagi, misalnya di Android berbeda lagi, sehingga tidak memungkinkan untuk saat ini itu disediakan oleh panitia hardware. Kecuali tadi ada regulasi yang memang mengharuskan untuk tahun ini menggunakan ini, itu bisa. Nah, itu adalah salah satu
polemik dalam kaligrafi digital. Kenapa tidak disediakan oleh panitia tadi? Dari pengalaman kemarin, ada beberapa peserta itu kan hardware-nya berbeda-beda. Mulai yang dari laptop, yang dari Android, yang dari iPad gitu ya. Yang pada akhirnya aplikasi pun akan yang digunakan berbeda-beda. Nah, mungkin untuk ke depan sarannya ya, saran untuk pengguna iPad ataupun Mac, Apple ya, yang dari Apple ya. Karena kemarin dari pengalaman kemarin ini, jadi kesulitan ketika mentransfer hasil karya karena keterbatasan Apple itu. Mereka kan eksklusif ya, jadi hanya antar Apple itu. Kemudian kalau bagi iPad itu kan harusnya peserta menyiapkan konverternya. Nah, jadi yang siap untuk digunakan menggunakan flash disk, USB flash disk ya, karena dia berbeda sendiri dari laptop. Nah, itu mungkin nanti perlu diperhatikan pada kedepannya para peserta yang terlibat dalam dunia digital ketika mereka akan menggunakan iPad atau sejenisnya. Bagaimana caranya supaya itu bisa diakses menggunakan USB flash disk untuk penyimpanannya. Oke, baik, kembali ke perkembangan kaligrafi digital, terutama untuk dunia MTG kita ini. Bagaimana aplikasi kaligrafi digital ini dalam dunia nyata di luar event MTG? Apakah ada manfaatnya? Ketika kita melihat perkembangan saat ini, saya rasa teman-teman guru-guru kita yang sudah berkecimpung di dalam dunia bisnis kaligrafi ini sudah merasakan bagaimana perlunya, pentingnya menguasai digital, kaligrafi digital. Dengan perkembangan teknologi, sehingga banyak sekali karya-karya yang itu kemudian bergantung pada mesin. Entah itu cetak, entah itu cutting, dan seterusnya. Yang prosesnya itu membutuhkan proses digital tadi. Sehingga para pelaku di dunia bisnis kaligrafi tersebut, baik dia yang cutting, yang cetak dan lain-lain, mau tidak mau, dia tentu akan bersentuhan dengan kaligrafi digital ini. Ketika dia tidak bisa mengolah sendiri, tentu dia membutuhkan desainer yang memang ada di bidang itu. Beruntung jika desainernya ini seorang hotpot yang kemudian dia tahu seluk-beluk hotpot itu, kaligrafi tersebut. Tapi jika itu dia hanya seorang desainer saja tapi tidak memahami kaidah-kaidah kaligrafi, ini tentu akan menambah dari kita yang misalnya seorang foto membutuhkan kaligrafi dalam dunia digital, tapi kita meminta bantuan orang, kita yang akan banyak memberikan masukan begini dan seterusnya. Kita yang menuntut. Nah, tapi ketika kita menguasainya sendiri, kita bisa mengolah sendiri dan siap untuk dijadikan bahan akhirnya itu tadi. Jadi itu mungkin kebutuhan kita dalam dunia kaligrafi digital saat ini. Saya rasa untuk saat ini memang sangat dibutuhkan, terutama bagi dunia kaligrafi yang dijadikan sebagai komoditas bagi kita. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya. Jadi intinya regulasi kaligrafi untuk saat ini, terutama di digital ini kita lihat pada event MTG ini ya, jangan kemudian disamakan dengan event-event yang lain. Jadi kaligrafi kemarin yang kita laksanakan adalah terkhusus untuk event MTG kaligrafi digital. Jadi misalnya kok yang di sini begini, di sana begitu, peraturannya berbeda. Nah, jadi setiap event memiliki peraturan masing-masing, memiliki batasan masing-masing karena luasnya dunia digital tersebut. Yang jelas, tahapan untuk belajar digital ini pertama adalah menguasai kaligrafi secara manual. Kemudian
kedua menguasai software ataupun aplikasi yang akan digunakan sebagai digitalisasi tersebut. Nah, disinilah kemudian yang lebih luas menguasai software tersebut. Dari tools-toolsnya, bagaimana cara menyinkronkan antara imajinasi kita dengan software yang ada, bagaimana cara memvisualisasikannya. Terkadang kan kita di kepala ada, di otak ada, bikin seperti ini, masuk itu bikin kok gagal terus, nggak jadi terus, apa masalahnya? Nah, ini pemahaman dari software tersebut. Nah, inilah di sini kemudian dituntut bagi para calon peserta kaligrafi digital untuk menguasai keduanya, baik secara manual ataupun di software, bidang software. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.